Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Rahmawati. Saya dari Universitas Muhammadiyah Metro, khususnya saya dari Prodi Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Yang pertama, saya akan menjelaskan biodata Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Kabinet Ali Sastro Amijoyo itu lahir di Grabak, Magelang pada tanggal 21 Mei 1903. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1976. Beliau wafat kurang lebih pada umur 72 tahun. Kabinet Ali Sastro Amijoyo itu adalah tokoh politik, tokoh pemerintahan, tokoh nasionalis. Kabinet Ali Sastro Amijoyo ini mendapatkan gelar Master in the Written atau sarjana hukum. Jadi Kabinet Ali Sastro Amijoyo adalah lulusan dari sarjana hukum yang beliau mengampu kuliah di Universitas Leiden atau Universitas Belanda. Pada tahun 1927, beliau sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia yang ke-8. Beliau menjabat 2 periode. Periode yang pertama, Kabinet Ali Sastro Amijoyo ini menjabat pada tahun 1953 sampai 1955. Yang kedua, beliau menjabat pada tahun 1956 sampai 1957. Berikut adalah foto dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Kabinet Ali Sastro Amijoyo adalah kabinet keempat setelah pembubaran Republik Indonesia yang sempat memerintah pada masa bakti pada tanggal 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955. Sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia dengan nomor 132 tahun 1953 tertanggal pada tanggal 31 Juli 1953 didirikanlah Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama yang Perdana Menterinya diduduki oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo dari Partai Nasional Indonesia atau PNI serta Wakil Perdana Menterinya adalah Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya atau disebut dengan PIR. Nah, di sini ketika Kabinet Ali Sastro Amijoyo ini menjabat sebagai kabinet, beliau mencetuskan 4 program. Yang pertama itu program yang ada di dalam negeri, program meningkatkan kemakmuran serta keamanan dan juga dilakukannya penyelenggaraan pemilu. Itu program yang pertama. Program yang kedua, beliau mencakup tentang kebebasan irian berat segera. Jadi irian berat itu harus bebas. Program yang ketiga itu adalah program mencakup tentang atau pelaksanaan politik bebas aktif. Politik bebas aktif juga berperan dalam peninjauan kembali persetujuan konferensi meja bundar. Program yang keempat itu mencakup tentang penyelesaian pertikaian politik dan sebagainya. Jadi ketika Kabinet Ali Sastro Amijoyo itu menjadi seorang kabinet pada tanggal 31 Juli 1953 tepatnya, itu beliau mencetuskan 4 program di situ. Berikut adalah ketika suasana diadakannya atau sedang perkumpulan membahas tentang 4 program tersebut. Selanjutnya, Kabinet Ali Sastro Amijoyo ketika menjabat sebagai Perdana Menteri, beliau mendapatkan prestasi yang diraih yang sangat menonjol. Yang nampak pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama ini adalah apa sih prestasi yang diraih oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama, yaitu terselenggarakannya Konferensi Asia Afrika tepatnya di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, tepat pada tanggal 18 sampai 24 April pada tahun 1952. Jadi ketika Kabinet Ali Sastro menjabat sebagai Perdana Menteri, beliau mendapatkan prestasi yang paling menonjol, yaitu terselenggarakannya Konferensi Asia Afrika. Berikut adalah suasana ketika diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika tepatnya di Kota Bandung. Runtuhnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama tepat pada tanggal 24 Juli 1955
Ali Sastro Amijoyo selanjutnya sukses menyerahkan atau memberikan mandatnya kepada Presiden dengan penyebab utamanya yakni permasalahan mengenai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang sebagai dari kelanjutan peristiwa 17 Oktober tahun 1952. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang peristiwa apa sih yang terjadi pada tanggal 17 Oktober pada tahun 1952. Adalah peristiwa di mana Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang disebut oleh H. Nasution dan 7 Panglima dengan meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan. Jadi awalnya terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 itu dari Tentara Angkatan Darat meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat itu dibubarkan. Yang selanjutnya itu ada seorang Kemal Idris adalah salah satu dari 7 dari Panglima TNI tersebut yang penuh mengarahkan moncong meriam ke arah istana. Dalilnya adalah untuk melindungi Presiden Soekarno dari para demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi emang mahasiswa ini demonstrasi memang sudah adanya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu memang sudah dari lama terjadi. Jadi mahasiswa ketika ada sesuatu dari negara kita atau permasalahan dari negara kita, pasti seorang mahasiswa yang maju atau menentangnya. Kemudian setelah pemberian mandat kepada Presiden, Kepala Staf TNI Angkatan Darat yaitu Mayor Jenderal Bambang Sugeng melakukan pengajuan permohonan untuk berhentinya kemudian dan disetujui oleh Kabinet. Jadi setelah adanya permasalahan itu, adanya demonstrasi, TNI Angkatan Darat Mayor Jenderal Bambang Sugeng ini melakukan pengajuan permohonan untuk berhentinya dan kemudian disetujui oleh Kabinet. Yang selanjutnya ketika Mayor Jenderal Bambang Sugeng ini mengajukan untuk berhentinya beliau, kemudian digantikannya oleh Kolonel Bambang Utoyo. Kemudian proses ini diangkatnya pimpinan yang baru tersebut. Ketika Bambang Utoyo ini diangkat sebagai pimpinan baru, terjadilah aksi penolakan dari Panglima Angkatan Darat. Kenapa sih kok bisa terjadi aksi penolakan? Hal ini dikarenakan proses pengangkatan pimpinan baru tersebut tidak menghiraukan akan norma-norma yang berlaku pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia Darat atau TNI Angkatan Darat. Dan selain kejadian permasalahan tersebut, kenapa sih kok bisa terjadi runtuhnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama? Yaitu yang pertama, keadaan ekonomi itu semakin memburuk. Yang kedua, terjadinya korupsi. Yang ketiga, terjadinya inflasi yang memungkinkan seorang rakyat tidak akan percaya lagi. Yang selanjutnya, Nahdlatul Ulama memutuskan segera untuk menarik kembali menteri-menterinya yang setelah itu diikuti oleh para partai lainnya. Itulah yang menjadi alasan kenapa Ali Sastro Amijoyo ini, Kabinet Ali Sastro Amijoyo ini bisa runtuh. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.